miskin iman. Coba menafik kalau penjenengan misalnya bar maghrib sholat maghrib sare terus jam 2 bengi tangi gak Pak. Ya Allah urung isa. Gitu nggih? Ya Allah urung isa. Alhamdulillah waktunya masih isa. Sebab nopo? Kita alhamdulillah diberikan kaya iman insyaallah. Coba nek orang duwe iman yo mangapun ora gagas. Para bablas tangi jam 7 esuk yo ora gagas. Sebab nopo? Miskin iman. Bagaimana? Miskin duit wis pitu blak-blakan. Turun ning ndi wis rasa dibuka ora nek apa-apane ora masalah. Tapi kalau orang-orang kaya jam 2 bengi tangi pintune kok buka kaget Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mukadimah kita selanjutnya melanjutkan yang nomor 7. Sayyidina Mu'adz bin Jabal melanjutkan nasihatnya, wa huwal anisu fil wahdah. Orang-orang yang mempunyai ilmu agama ketahuilah bahwa ilmu itu adalah penghibur diri di dalam kesendirian. Kalau panjenengan menika kadang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ijen bojo kadang lunga. Ya pangapunten ana wong ngerti bojone meninggal dunia. Ya, ada orang ngerti kita ditakdirkan oleh Allah masih muda, hidupnya sendiri, jomblo, golongan kasep rapi. Apal yang mesti selama ini atau ibu golongan kasep rapi. Masa gini? Nah, hidupnya sendiri. Tapi kalau orang-orang yang membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kesendiriannya itu tidak menjadikan masalah. Coba lihat Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau sampai meninggal dunia, beliau lahir tahun 150 Hijriah. Beliau wafat tahun 204 Hijriah. Berarti beliau usia cuma 54 tahun. Ya. Usia 54 tahun, beliau tidak sempat menikah. Beliau ini penolong sunnah, orang yang paling getol memperjuangkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi tidak sempat nikah. Gara-gara apa? Hidupnya hanya untuk belajar dan mengajar, mencari ilmu terus-menerus. Bagaimana beliau mencari tentang sanad ilmu? Ya, beliau kan juga seorang perawi hadis, hafalannya hadis 600.000 hadis. Mengumpulkan 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, dapat hadis kemudian dipilah-pilah. Ini bab akidah, ini dikumpulkan bab fikih. Terus sampai beliau meninggal dunia, tidak sempat untuk menikah. Lirik wedok tidak sempat. Luar biasa tapi. Kalau tidak sempat tapi metu omah wis ana wedok. Imam Nawawi kemarin diceritakan Kiai Idrus Romli, subhanallah, Imam Nawawi itu usia 45 tahun. Beliau cuman usianya 45 tahun. Tapi begitu beliau sudah mulai di pondok pesantren pertama kali, usia masih sangat remaja, beliau sudah komitmen kepada dirinya tidak pernah menyengaja tidur. Jadi menyengaja tidur nggak pernah. Pokok turun ya sak turune, belajar, ngajar, nulis. Maka karya beliau Pak luar biasa. Dari kitab yang paling tipis sampai kitab yang paling kandel. Kitab tipis misalkan Arba'in An-Nawawi, ya 40 hadis. Nanti ada Riyadus Shalihin, nanti ada Syarah Sahih Muslim. Yang fenomenal lagi Majmu' Syarah Muhaddab. Niku kitab fikih 38 jilid sak meten iki. Niku nang pondok pesantren pondok 20 tahun 30 tahun ora dipelajari. Sebab napa? Ora rampung. Sak meten iki 38 jilid kula gadah kitabe. Iki ora tau diwaca golek isin bab sing penting-penting. Oh iki nang nggone Majmu' ana. 38 jilid sak meten iki Majmu' Syarah Muhaddab. Mulai beliau sudah mondok, tidak pernah menyengaja tidur. Weker nggone kasur enggak ada, nggone kloso enggak ada. Pokok turu ya sak turune. Pokoke mun nulis ngoten niku mun ngerti-ngerti zut ngoten niku sari. Ya kan, bangun, lanjutkan lagi tulisannya, lanjutkan lagi membaca sampai kaya ngoten. Mulai ndok ke sini Pak. Tenggone Islam menika wonten ayat seniki kula nggih memotivasi santri. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ayat nomor 3 niki. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang kalau mau sukses, mau jadi orang hebat, mau jadi orang menang, syaratnya nomor 1 punya iman. Enggak usah kita bahas. Nomor 2 salat yang khusyuk, enggak usah kita bahas. Nomor 3 niki Pak. Dahsyat niki. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang kalau pengen sukses, jangan pernah berkata, jangan pernah berbuat yang sia-sia. Waktunya gak ada yang sia-sia.
Nek bahasane wong kafir sing bendina golek duit, the time is money. Waktu adalah uang. Itu dipakai oleh orang-orang sana. Tapi ada digagas-gagas ya tenang, Pak. Awake dhewe niki ora pati duwe duit sebab siji nyambut gawene ora tau tenanan. Biasa karyawan-karyawan ngono iki yo korupsi waktu biasa. Jam istirahat 30 menit istirahatnya sak jam. Ya sugihmu kapan ben kok yo ngono. Enggak punya kredibilitas. Halo, lagi mboten minggu sing guyu kata tenanan. Ngarep kuwi malah. Didik barang ini ya toh. Ya. Lah orang lain nun pahampunten, orang non Islam. Coba perhatikan, toko buka jam 8 terus tutup jam 4:30. Ya kan jam itu esok wis tekan toko. Terus mempersiapkan segala sesuatunya. Jam 4:30 pegawainya mulai kabeh, dia masih di toko melayani supplier. Dia harus keluaran barang sampai jam itu bengi. Kerjanya seperti itu sugih ya wajar. Ya, the time is money. Bahasa kula sing keren mulai penyalip di tikungan yang tajam. Punya non kene Pak. Apa kuwi maknane? Kula panjenengan menika urip nika ora kaya bersaing ngeten iki. Ya, kaya balapan. Ya, kaya balapan. Kadang kita kalah, kadang kita menang. Kadang kita kalah, kadang kita menang. Mulai kula panjenengan pas balapan niku di tikungan yang tajam, kula panjenengan berhasil menyalip lawan kita, maka kita akan melejit meninggalkan orang-orang yang menjadi lawan kita niku. Menyalip di tikungan yang tajam. Itu dalam hal dunia ngoten, dalam hal amal ngoten, dalam hal ilmu nggih ngoten. Dalam hal dunia nggih ngoten. Sugih niku tidak ditentukan oleh usia, Pak. Ya paham tidak ditentukan oleh usia. Jadi sekali lagi, ojo menang tuwa tok ya, menang tuwa tok. Ya orang-orang kaya itu banyak yang usia muda itu sudah menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Ini bab urusan dunia, bab urusan ilmu, ya ngoten padha. Ojo menang tuwa tok. Tapi bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu? Dan pangapunten. Satu hari sama-sama 24 jam. Ya, satu hari sama-sama 24 jam. Berapa jam kula panjenengan untuk belajar? Untuk membaca, untuk menghadap guru, nulis untuk menulis. Berapa jam? Kalau satu hari satu malam kula panjenengan dalam hal menuntut ilmu, meluangkan menuntut ilmu, entah itu membaca kitab, membaca buku, membaca nopo, menghadap guru dan lain-lain. 1 jam, kalau orang lain 6 jam, hidup kita sudah dalam bab ilmu 1 berbanding 6. Nah, kalau penjan urip setahun berarti kono wis padha-padha urip 6 tahun. Dalam hal bab ilmu nih, berak ngoten ta, Pak? Amal soleh nggih ngoten padha, Pak. Kula penjan bisa menyalip orang-orang tua bab amal solehnya. Kenapa? Kalau kita meluangkan waktu untuk berbuat amal soleh. Sederhanane ngoten. Koncone santai-santai, awake dhewe kerja. Punya urusan bab duit. Koncone santai-santai, sik do guyon, awake dhewe nyambut gawe. Ngoten niku lho nggih. Wah, jiwane jiwa pebisnis, the time is money. Maka banyak orang-orang hebat itu dalam usia muda sudah hebat. Dalam bab ilmu nggih ngoten. Ya kan? Anak-anak ngomongnya karena saya baru di Kudus ziarah Baharoni karena istrinya Hafidho salatnya ke sana, kemudian ada mimpi disuruh ke sana, terus kemudian ziarah di Baharoni dan sholat Kudus. Anak saya menikah menyalip di tikungan yang tajam. Ya koncone dulan kalau liburan sekolah. Liburan sekolah itu anak-anak wong berbulan jadi libur 40 hari. Pas naikkan kelas dulu Pak, SD ke SMP, SMP ke SMA, terus kemudian kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, kelas 3 ke kelas 4. Jadi biasanya ada liburan sekolah 40 hari, ya 30 hari, 40 hari. Nanti ada liburan 2 minggu, biasanya Desember ngoten niku 2 minggu. Anak-anak orang pangapunten dodolan, ya kan wisata ning ndi-ndi. Anak kula rada beda kan, ya kan dolan ora apa-apa, tapi dolane khidmah sama kiai. Ya pernah 2 kali kita kirim ke Yaman. Sudah sana ikut daurah di Darul Mustafa dari Madrasah Yaman. Pas apa? Pas liburan sekolah. Pas liburan sekolah, khataman kitab, saya teleponkan dengan 1 orang kiai menghadap khidmah, melayani kiai. Ya kan dalam waktu liburan sekolah itu. Dalam ujuan, pun sakit-sakit nusuki baju dan lain-lain para kiai, para ulama, khidmah. Ya kan? Waktunya itu dihabiskan untuk ilmu. Ya kan? Hebatnya anak kula niku Pak. Nek ora nek saya kan anak rada kemakin ora enak gitu.
terus sampai tidurnya ini saurunge nikah Pak, saurunge nikah. Niku tenggon kanan kiri niku ngoten niku isine kitab tok Pak. Turu ngeten iki kanan kiri kitab, terutama kitab-kitab yang tebal-tebal yang memang di pondok itu tidak pernah diajarkan. Salah satu nih kelebihan anak saya itu niru Gus Bahar. Kalau mau ketemu ulama, niku karyanya ulama dibaca semua, dipahami semua, baru kemudian hikmah kepada ulama. Nah, anak saya itu jadi muridnya Kiai Idrus Romli itu betul tahu Pak. Terus muridnya Kiai Idrus Romli cuma 100 hari. Tapi sebelum ketemu Kiai Idrus Romli, niku semua karya Kiai Haji Idrus Romli niku sudah khatam dan kitabnya kabeh punya, wis dipahami kabeh. Wis paham kabeh, kitab karyanya dipahami semua. Bahkan diorek-orek ini maknanya gimana, nanti yang bingung nek ketemu ditanyakan, itu juga disarai Pak, dikasih penjelasan. Nanti penjelasannya kesini, nanti nek kurang akan ditanyakan. Itu sebelum menghadap kiai pun ngoten niku. Begitu sudah menghadap kiai, bukunya tebel dikit kiai kula pun khatam, dikit kula pun khatam, dikit kula pun khatam, dikit pun khatam. Sedaya kitab jenengan kula pun khatam. Sudah. Bahkan kitab yang penjenengan sebut, maaf, kitabnya yang paham di luar kita, yaitu Romli itu kan kitab-kitab Wahabi itu ratusan. Jadi beliau itu kalau mengajar Wahabi itu lagi kitabnya Wahabi ratusan itu. Cuma corone noto kitab ya, ini dengan ilmu ya. Nek noto kitab neng omah, ki nomor 1 dhewe Quran. Nomor 2 kitab-kitab hadis. Terus neng sore kitab-kitab Ahlus Sunnah. Terus kemudian nek duwe kitab Wahabi kayak nang isor dhewe. Ojo nanti di duwe kitab Wahabi, mbok kayake dhuwure kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Isul adab saudara-saudara. Menyalip di tikungan yang tajam. Koncone dolan nyambut gawe, urusan duit. Koncone dolan belajar. Nah, panjenengan nun pangapunten, wektune entek nggo dolanan game. Nggih to nggih. 1 jam, 2 jam dolanan game. Tambah apa ilmune? Iki orang jenengan tok sak anak mesin cilik dhewe kecanduan game, aku mau aku. Terus gendeng kabeh, kita sekarang gendeng kabeh. Ayo coba diluangkan waktunya menghadap guru. Guru banyak loh Pak, nyuwun pangapunten. Di Solo Raya ini nek jenengan mau cari guru-guru sing tenanan, ada alumni Sidogiri ini sekitar 50-an di Solo Raya. Ustaz-ustaz yang malam ngajar, yang siang longgar, ayo toh coba ngadep kok. Ya, termasuk anak saya Ahmad Rifai itu khatam kitab-kitab dari yang tipis sampai setengah, sampai Fathul Mu'in dengan kitab fikih. Niku nek tenggon pondok Sidogiri, khatam kitab Fathul Mu'in iku wis entuk udekno pesantren, wis entuk dadi kiai. Ya, niku ora mondok tapi menghadap kepada satu guru bendino ngoten niku, Pak. Mulai ke sekolah tiap hari ngadep guru. Dari mulai kelas 5 SD, Pak. Jadi, nek tekon anak kula lulusan dia ya bingung lulusan ndi wong ora tau lulus. Ya, tas sekolah pesantren ora tau lulus 1 dino, pindah 1 dino. Tapi kitab-kitab Ahlus Sunnah, bahkan di luar Ahlus Sunnah itu khatam sama satu kiai, khatam sama satu habib, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Menyalip di tikungan yang tajam. Ayo coba toh, kalau penjenengan luangkan waktu. Alumni Sidogiri banyak di Solo Raya, alumni Lirboyo atusan, alumni Darut Tauhid Mbah Kiai Thaifur Mawardi ada sekitar 30-an. Ya, alumni Tegalrejo ratusan di Solo Raya. Sing siang waktu mereka ini longgar banyak. Coba ayo ngadep guru ngaji. Kitab yang paling tipis misalnya Safinatun Najah ben paham fikih sing tenanan sebab non paham punten. Sekarang ini kalau baleni melih sering disampaikan guru-guru kita dan sering saya sampaikan ana wong sesat tapi ra sadar. Ya, sesat ora sadar. Bahkan lebih dari itu, ana wong itu sampai kafir tapi gak sadar. Lha niku lho Pak. Akidah Wahabi ini sing paling jelek sampai kafir. Kalau kita pegadah nunggu tengriyo, bagaimana nggak kafir Pak? Itu sepakat nih ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia, ya namanya mempunyai pemahaman apa menikah mujassimah, menjisimkan Allah. Pegadah Gusti Allah itu digambarkan oleh orang-orang Wahabi, niku dhuwure 30 meter, dhuwure 30 meter, seperti laki-laki usia 30-an tahun, dumur barang Pak niku Pak. Terus kemudian punya tangan, punya mata, punya telinga, punya kaki, punya wajah. Ini mujassimah. Ini di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan cuma sesat, tapi sudah keluar dari Islam. Ngoten-ngoten niku kathah. Mau balik nang TV, ngoten niku sing terkenal. Kathah niku Pak. Pas wonten pertanyaan akidah, kapan dari dilalah pas nonton tenggon YouTube. Ana balik terkenal yang sering di TV.
Tentu ditanya, Allah itu di mana? Dijawab, Allah itu istawa alal arsy. Allah itu bertempat di atas arsy. Ada orang memahami Allah itu bertempat, sebagian ulama sudah mengatakan itu sudah keluar dari Islam. Hati-hati. Kadang-kadang digawe nggak sadar kalau penjenengan digawe sesat, atau bahkan kalau penjenengan dibuat sudah keluar dari Islam. Alhamdulillah, subhanallah, pentingnya konco, pentingnya guru, itu penting untuk mencari guru dan berteman kepada orang-orang yang manhajnya benar. Mungkin dalam bab amal nggih ngoten sami, Pak. Ya kan amal itu ora cuma usia tok. Terus nek saya tuwa terus amale saya akeh. Nuwun pangapunten. Normale ngoten, Pak, normale, Pak. Ya, normale ngoten. Tapi nek saya tuwa amale saya akeh, dosane ya saya akeh, kan Pak Bu, Pak. Nah, oleh karena itu ayo menyalip di tikungan yang tajam. Koncone turu tangi tahajud. Lho ngoten lho, Pak. Koncone turu kula panjenengan salat witir. Koncone turu kula panjenengan salat tasbih, kula panjenengan salat taubat dan lain-lain sebagainya. Koncone enggak dapat tasbih, enggak dapat salat taubat, enggak dapat tahajud, enggak dapat witir. Kita dapat itu semua. Koncone bar salat, bar zikir cuma sedelok bar kuwi lunga. Kita baca zikir yang panjang. Yang sudah dikumpulkan oleh ulama-ulama kita, itu namanya menyalip di tikungan yang tajam. Ya lihat nih para ulama-ulama. Imam Syafi'i meninggal usia 54 tahun. Ya kan masih muda loh Pak, 54 tahun meninggal. Kemudian lanang itu saya ngomong banget nanti Nabi mulai saya pantas itu. Saya kata apa tuh saya ngomong. Imam meninggal. Imam Nawawi usia 45 tahun. Kiai Wahid Hasyim putranya Gus Dur 39 tahun sudah menjadi menteri agama. Luar biasa toh. Tim BPUPKI, tim kemerdekaan, luar biasa. Orang-orang muda dalam hal ilmu melejit, dalam hal amal melejit. Karena itu ilmu amal itu ora urusan umur, tapi ayo kalau panjenengan berjuang di dalam kesendirian kita ini, ayo ngaji, baca Quran, ayo maca-maca buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sakit menawi tumbas buku, izin kali ustaz, izin karo kiai. Ono wong lha pangapunten kang ngecit nggo buku dikir. Tak delok bukune dikir. Ditulis disusun oleh tim penulis PT titik-titik. Lah kono napa mereka ngutip napa menika ayat ini, ngutip dari hadis ini, ngumpulkan dhewe bacaan dikir. Sing ngumpulkan sapa? Ya kan? Napa percetakan di zaman sekarang tahun 2020. Lah kok repot-repot niku ngopo? Pengkumpulan zikir yang sudah diamalkan, sudah disusun oleh para ulama-ulama terdahulu kan kata Rotibul Attos, Rotibul Haddad, ya kan Yasin Ta'lil sudah disusun oleh ulama-ulama kita banyak kok. Ngapain kalau penjenengan? Padahal judulnya itu nyenengke Pak, zikir sesuai sunnah. Oh, kadang nyenengke toh nggih. Zikir sesuai sunnah, sing liyane ra sesuai sunnah. Salat bagaimana temanya napa niku? Anda sholat sebagaimana melihat Rasulullah sholat. Ngoten niku Pak. Judulnya buku niku meyakinkan banget, luar biasa. Padahal niku nek dibuka, yen pamut wis ngutip sana, bahkan penulisnya mawon ora jelas. Nah, oleh karena itu ayo kesendirian kita sekali lagi monggo kita menyalip di tikungan yang tajam. Jangan pengen ngoyak dunia, koncone turu ayo nang begawe. Ngoten lho. Koncone santai-santai kita bekerja, kejar dunia. Kalau mau kejar ilmu, koncone santai-santai, kita belajar. Koncone santai-santai, kita mondok, masuk di pondok pesantren. Insyaallah dongakno nanti kita setahun lagi, muga-muga niki Pak Jendral pesantren khusus jenengan. Tenang dulu Pak. Muga setahun lagi kita ada 3 ruang. Dan jenengan mau ikut di pesantren boleh. Jadi nang pesantren tapi sedina cuma 3 jam. Satu hari 3 jam. Kita buat kurikulum sudah. Bicaranya iso maca Safinah sampai iso jelaske. Ya detail Safinah iso nerangke, kemudian bisa ngilangi dakwah di masyarakat. Nanti kita akidahnya apa, nanti kita akhlaknya apa. Nah, itu setiap hari 3 jam. Bayar napa mboten biyen? Bayar, gratis sudah. Ya, gratis sudah. Ya. Kalau ulang meleh, kalau baleni meleh, wa huwal anisu fil wahdah. Ilmu itu adalah penghibur diri di dalam kesendirian. Orang-orang hebat itu dalam kesendiriannya mereka sibuk dengan ilmunya, gak takut, gak khawatir mereka sendiri. Yang berikutnya ingkang nomor 8, wasahibu fil khalwah, teman dikala merasa sepi.
Maka orang-orang ulama itu, orang-orang ahli ilmu, mereka temannya adalah Al-Quran, mereka temannya adalah kitab, mereka temannya adalah buku-buku agama, tidak pernah merasa sepi. Yang nomor 9, wadalilu ala din, petunjuk dalil kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau baleni mulai kula kampanyekan, agama itu dimenangkan oleh Allah dengan ilmu, ora dengan jaduk. Oh, ngono lho ya. Wong Islam nek golek jaduk ya monggo, tapi nomor 2, ilmu sik lagi jaduk. Ojo kuken ngamalke hizib tapi ra duwe ilmu. Wah bahaya niku, Pak. Nggon silat-silat niku kuken silat tok ya toh, tapi ora dituntun karo guru iso ngene niku, Pak. Oke to nggih rodok ngene. Kathah niku. Ya kalau silakan ngamalkan hizib-hizib. Nek dadi ustaz, peringatan niki jenengan tesih ustaz, ojo gampang kasih ijazah hizib sama orang. Ya ojo gampang-gampang, ilmu sih. Ya kan, orang mau belajar tasawuf, fikihnya kudu bener. Ngoten lho, Pak. Orang belajar tasawuf, ya kan, fikihnya kudu bener. Akidahnya kudu bener. Ya. Saya pernah sowan ke kiai, tok. Ya mboten kula sebut nek kiai naminipun sinten. Beliau punya murid dadi kiai tok. Punya murid kiai tok. Kiai ini niki wau ngaji kitab Al-Hikam. Ngaji kitab Al-Hikam. Niku rekamanipun diputer di mana-mana, Pak, terutama radio Jawa Tengah, radio Jawa Timur. Ya, terus suatu ketika ada salah satu murid beliau sowan, Kiai niki kok Kiai Fulan niku menjelaskan tentang Allah niku kok ngoten. Enten kata-kata ngeten iki. Allah kuwi ndek ndi wae. Karena orang Jawa Timur dan pangapunten bahasanya kan rodok kasar. Dan tanda petik bahkan dek silite sapi ini ono. Kuwi kan wis bahasanya satu kasar nih, karena mengistilahkan Allah itu bertempat di mana-mana. Allah itu ada di mana-mana. Semangai salah satu di bab Al-Hikam lah. Hikam niku nek ora wong ahli tenan memang rondo bedone syirik karo orang niku tipis. Maksud mboten Kiai Imron Jamil lho nggih. Mboten. Engko terus ngaji Hikam nggone Al-Hidayah Kiai Imron Jamil ora kuwi. Kiai Imron Jamil diputar terus di radio Al-Hidayah. Enggak, bukan beliau. Ya, sampai seperti itu. Hati-hati nih kiai. Ya kan ngaji bab ilmu tasawuf nek urung kelase ojo. Ya kan medeni niku Pak. Padha kaya ngoyak jaduk, ngoyak nopo. Ayo fikih bener gese, Qur'ane bener gese, ya. Ilmunya dibener gese lagi ngoyak-ngoyak liyane. Sekali lagi Islam itu dimenangkan dengan ilmu. Bahkan orang ngerti adab, ngerti tata krama itu pun dengan ilmu. Banyak betul kalam-kalam ulama, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Tapi nyuwun pangapunten. Orang tahu adab, tahu tata krama itu juga gara-gara ilmu. Nek ora duwe ilmu terusan ngertine tata krama ning ndi? Ora tau belajar, ora tau kumpul kiai, ora tau sekolah. Itu terus anak wong tua, terusan pas beda motor starter banter nang ngarepe bus, ngoten niku ya. Ya wajar ora tau kumpul para solehin, ora tau sekolah, ya kan? Tapi kalau orang-orang berilmu kan ngerti adab, ngerti tata krama. Jadi memang ada kalam-kalam ulama yang seperti ini supaya orang mengedepankan akhlak. Tapi biasanya ilmu nesek untuk menghantam orang-orang yang pointer, yang berilmu tanpa akhlak. Orang berilmu tanpa akhlak itu apa? Yang paling parah ini orang-orang di zaman sekarang, ustaz-ustaz menyalahkan ulama-ulama terdahulu. Bahkan pangapunten kelompok-kelompok Wahabi niku Imam Ghazali mon sesat apa? Orang-orang ajar tuh Pak. Imam Ghazali disesatke. Ora turun dulu tenan coba. Aduh. Wis genah ra adab, ra akhlak. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, ana pendapat ulama salaf, ulama terdahulu kok beda karo kiai-kiai sekarang, ustaz-ustaz sekarang, maka pendapat ustaz yang sekarang dikalahkan akhlak kita karena lebih meyakini, lebih percaya kepada ulama-ulama terdahulu. Wong standarnya jelas kok. Khairukum qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sahih Bukhari Muslim. Di antara kalian yang terbaik adalah zamanku. Zamanku niku zaman sahabat. Oke, tsummal ladina yalunahum, generasi terbaik kedua adalah generasi sesudah mereka. Siapa itu? Yaitu generasi muridnya sahabat atau sering kita sebut generasi tabi'in. Tsummal ladina yalunahum, generasi terbaik ketiga adalah generasi sesudah mereka. Siapa? Muridnya tabi'in, disebut tabi'ut tabi'in. Nah, iki mengke enten ilmune meleh.
Menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, 3 generasi inilah yang disebut ulama salaf. Ulama salaf adalah ulama kata Imam Ibnu Hajar. Ora jareku iki, ya, ora jareku iki, tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama salaf adalah ulama yang meninggal dunia sebelum tahun 400 Hijriah. Ibnu Taimiyah mboten katut, Pak. Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah niku lahir tahun 670 Hijriah. Nek jenengan bandingno pendapat Imam Syafi'i atau pendapat Imam Ibnu Taimiyah, ya enggak ada apa-apanya, ngoten lho. Imam Ibnu Taimiyah lahir tahun 670 Hijriah, sedangkan Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Bon, sekali lagi, dalilu ala din. Ketahuilah bahwa ilmu agama itu petunjuk kepada agama. Pengen paham agama ya belajar ilmu agama untuk menjadi dalil, menjadi hujah kita melaksanakan sesuatu. Aku ngene enek dalile, aku ngene enek dalile. Saya begini ada hujahnya, saya begini ada hujahnya. Selajengipun wal musbiru ala sarai wad darai, alat pengontrol dikala suka dan dikala duka. Kula panjenengan menawi entuk kesenengan ben ora bablas kesenangannya keluar dari syariat, menawi kula panjenengan nek entuk musibah ben susahe ora kebablasan. Kaya dene orang-orang yang putus asa. Itu semua kalau dilandasi dengan ilmu. Maka wonten satu hadis Sahih Muslim, ajaban lil amril mukmin. Sungguh ajaib urusane wong-wong beriman. Kenapa kok ajaib? Nek entuk kenikmatan ora kebablasan, ya kan? Kenikmatannya dinikmati tapi sebatas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek entuk musibah susah ora kebablasan, dia bersabar atas musibahnya. Jadi wong Islam niku kabeh bejo kabeh, Pak. Wong sing sugih sesuai aturan Gusti Allah ya bejo. Nyenengke to nggih. Wong sing melarat ora duwe apa-apa tetep bejo. Maka dalam dunia tasawuf enten makom jenengipun makom asbab. Makom asbab niki tiyang sing cedhak karo Gusti Allah justru gara-gara dengan segala macam kelebihannya, dengan sugihnya, dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya niku dadekno cedhak karo Gusti Allah. Pendakwah nek sugih nek pejabat niku ya mengke tenan. Ya sugih tur lomo, sugih kulit malah ciloko ning ya sugih lomo niku nek dakwah ya luar biasa. Ya dadi bupati niku nek dakwah ya luar biasa. Aku ora ngerangke lho dhewe basa ora patheken ya. Pokoke biasa ni no politik. Ya, iki calone loro Suparjo senengan atas wedok-wedok dengan buete wis garwane Pak Jos ya sudah jalur pengestu tak pengestune kabeh. Menawa gampang ya. Oh itu ninggali kabeh ngopo? Ya nek tim suksesnya kene njaba ya enak. Yakin ora nek sing ninggali. Ya nggih kula pengestoni donga tak dongake. Ngono ae wis. Ya toh no politik. Darul Hidayah, Majelis Al Hidayah, no politik. Kebetulan kok ono foto saya nanti karo sapa ya. Pokoke emang jaluk foto tak layani. Ngono ae wis. Ya tak jobne kok calon bupati, panjenengan jaluk foto aku tak layani. Calon RTW tak layani gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sapa kok calon bupati alat pengontrol tatkala kula panjenengan duka, tatkala kula panjenengan bersedih. Ajaban lil amril mukmin. Sungguh ajaib urusanipun orang-orang beriman. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, ora kebablasan. Ya senenge niku ora kebablasan. Wong niku iso dadi bupati. Nyuwun matur ana izin-izin Solo Baru kan ben kenang akeh. Kiai arep nutup kan ora mungkin. Coba nek dadi bupati, ya kan ngurus izin, ra entuk. Ya ta. Pun niku ganjarane tanda tangan ngeten iki tok, Pak. Berapa itu, Pak? Ya kan bisa menghalangi ribuan orang untuk maksiat gara-gara sekali tanda tangan. Tempat maksiat yang sudah puluhan tahun, ya kan mau ngurus perpanjangan tidak boleh, ya kan sudah ditutup tidak boleh. Berapa itu ganjarannya, Pak? Luar biasa loh, nggih. Makanya ada pejabat raja
yang melejit masuk surga bighairi hisab. Seperti siapa? Nabi Sulaiman. Ya kan, melejit di sisi Allah justru dengan menjadi penguasa, menjadi raja, menjadi orang kaya, melejit di sisi Allah. Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah kaya, luar biasa toh nggih. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya, luar biasa. Bahkan tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, yang menanggung semua kebutuhan istri-istri Kanjeng Nabi adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Orang yang melejit mempunyai maqam asbab. Orang yang melejit di sisi Allah punya kedudukan justru dengan segala macam kelebihannya. Ajaib Pak, wong beriman digodhon apa orang mempan. Ya kan orang mempan. Terus Kiai Thaifur subhanallah. Kiai Thaifur sugih luar biasa. Ya saya mengidolakan beliau. Pondoknya puluhan Pak. Ya kan sugih luar biasa. Udah bodoh Pak Parsel, duit, sak tas, biasa tolak apa? Mau. Pak pejabat, orang. Ya begitu nek loro iso. Tapi dilalah yo ora kena sekretari. Ada sekretari ya tak timbang. Nah, ora kena sekretari ya tak timbang. Luar biasa. Ada lagi yaitu orang yang mempunyai makom namanya makom tajrid. Napa niku? Orang yang melejit kedudukannya di sisi Allah justru dengan segala macam kekurangannya. Nah, kalau para sahabat, sahabat sufi, ya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah bapaknya kucing. Ya, di sorban nama mereka di jubahnya beliau niki rada longgar, kemana-mana beliau itu bawa kucing. Ya, beliau nggak punya keluarga, beliau tiap hari di emperan Masjid Nabawi. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kadang sehari makan sehari enggak, sehari makan sehari enggak. Memang beliau pernah doa seperti itu. Ya Allah jadikan saya mendapatkan rezeki satu hari, dapatkan saya tidak mendapatkan rezeki satu hari yang berupa makanan, supaya pas nggak dapat makanan bisa bersabar, pas dapat makan bisa bersyukur. Ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidina Abu Hurairah ini langkung parah. Sebabnya makannya Sayyidina Abu Hurairah ini ngentosi turahnya Kanjeng Nabi. Nah Kanjeng Nabi tidak tahu turah. Tapi ini gue coba. Ya kan? Tapi Kanjeng Nabi kan berbagi, dapat makan sedikit ya sudah. Dapat kurma 5 ya dibagi sahabat 5 orang. Maka kedudukan beliau melejit, didoakan sama Rasulullah SAW menjadi orang yang kuat hafalannya. Maka menawi kula penjara belajar hadis, rawahul Imam Bukhari, rawahul Imam Muslim, rawahul Imam Ahmad, rawahul Imam Tirmidzi. Semua perawi nanti sambungnya gala sampai Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ngalahkan Sayyidina Utsman. Ya kan ngalahkan wong sugih-sugih, padahal wong sugih ora khidmah tenan ya angel. Saya ada duit, duwe perusahaan kaya Mas Andi khidmah. Ya angel, Pak. Ya terus angel loro ora entuk bojone sisan wah repot Mas Andi iki. Ya Mas Andi ya. Kalau ngomong begini seneni bojone pamit karo aku aman. Sampai kaya ngoten nggih. Hadirin yang dimuliakan Allah, justru ada orang-orang yang melejit di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kekurangannya. Nabi Isa alaihi salatu wasallam nurat tenggone nasuhil ibad ditakdirno karo Gusti Allah menungso sing paling miskin sedunia. Jadi orang yang paling miskin di dunia itu buat ngegiset itu cuma lagu nonton aku. Sebuah tuh model lagunya isi lama berapaan ya. Itu ngapusi. Tapi orang paling miskin di dunia dalam kitab Nasuhil Ibad itu adalah Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Orang sakit tidak ada yang mengalahkan Nabi Ayub alaihi salatu wasallam. Orang kaya tidak ada yang mengalahkan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ini sudah nas itu sudah. Ya, orang paling kaya pun bisa mendekat kepada Allah dan punya kedudukan yang tinggi. Sebaliknya orang paling miskin pun, orang gak punya apa-apa, juga mempunyai peluang yang sama, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gak gagas urusan karo manusia. Mau dinilai apa gak gagas. Ya, kalau punya dakwah di ngoten sakit. Ya kan dakwah orang tambah semangat gara-gara pujian, ya kan dakwah orang lokro gara-gara kritikan. Ini kan lokro Pak, mesti demen-demen regang. Wong serasa ngarapi wae ora guru sami tidak ternyata saudara-saudara. Serasa ngarapi wae ya Allah rawu. Salajengipun orang kasal menit. Wal waziru indal akhilla. Orang-orang yang memegang ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi menteri, menjadi pemimpin di kalangan teman-temannya. Orang ahli ekonomi, ya dia menjadi pemimpin di bidang ekonomi.
puncaknya jadi menteri ekonomi. Ngoten to nggih. Orang ahli kesehatan memimpin di bidang kesehatan. Ya, maka nanti puncaknya jadi menteri kesehatan. Orang-orang di bidang apa mawon. Begitu juga di bidang agama, maka orang-orang yang berilmu agama ini akan menjadi pemimpin di kalangan teman-temannya. Akan menjadi pemimpin di kalangan teman-temannya. Kalau jadi pemimpin ini kan gara-gara Solo Baru toh, Pak. Kalau Solo Baru kan ono kiai ini, ngoten lho nggih. Ya Mas Andi, saya setuju. Kula riyen niku dangu teng Baluwarti, aku nek kono ya mau muncul kok. Omah kula niku teng jero Baluwarti nang buri cetak sikap beda tembok ngoten kula dadah kaya teng Baluwarti. Nang kono wis mentok nang buri ngoten mawon. Begitu pindah Solo Baru, dadi kiai Pak. Ono limo niku top gara-gara liyane telu kabeh. Ngoten to nggih? Limo niku menjadi nilai tinggi, kanan kirine loro, telu, papat, limo niku dhuwur dhewe. Tapi limo niku nek kanan kirine 6, 7, 8, 9, 10. Dilep dhewe ta, Pak. Cuman berarti bos, ora perlu napa-napa. Tidak Solo Baru. Dadi ya Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memegang ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi pemimpin di kalangan teman-temannya. Tentunya di dalam bab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bab agama ya tentang agama. Panjenengan kan sering donga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kalau pengen menjadi pemimpin orang-orang yang beriman, pemimpin orang-orang yang bertakwa, ya kula panjenengan jadi orang yang paling bertakwa sih di kalangan yang lain. Jadi orang yang paling kuat imannya dulu di kalangan yang lain. Pengen memimpin orang-orang berilmu, ya harus lebih berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Selajengipun wal qaribu indal ghuraba, sebagai teman dekat ketika merasa asing. Jadi kalau sampai wong nek punya ilmu itu, wong pinter niku nggak pernah merasa asing. Ya. Wong niku saking desane Pak Nyun pangapunten. Desa bolak-gatel ora ngerti ndi. Solo Baru ora paham. Ngomong nggih, niku mlebu Depak Solo Baru niku iso mlebu iso metu enek Pak. Ya, cuma mlebu Depak lho nggih, cuma mlebu mall. Kenapa? Karena Nyun pangapunten saking pelosoknya, saking tidak pernah keluarnya. Nek iso teko iki kebangetan lha dinane Solo Baru ben Senen. Ya toh. Enak wong sing ora tau numpak lift, nanti kula critake. Kalau umroh nate niku Pak. Kata berarti umroh kula nate ditinggal kancane niku konteni berjam-jam. Nganteni napa? Nganteni kanca. Rudi nek mlebu lift niku terus iso metu Pak. Lah Mas Andi kan juragan umroh niku mesti ngalami ngoten niku Mas Andi ya. Ya Allah, saestu niku Pak. Ya kan mlebu pesawat iki. Jenenge telepon, dan mereka mandap pundi Pak. Ya, kejadian ngoten niku napa? Merasa asing dia. Karena apa? Saking awamnya. Nah, nanti bab ilmu agama nggih ngoten. Wong sing ora iso maca Quran blas gak mudeng alif ba ta niku diulah-walik iki tulisan apa? Asing, Pak. Nggih. Kowe iso maca Quran, ora iso maca gundul. Ayo coba jenengan nyekel kitab gundul. Iki tulisan apa iki? Ya gak ono harokate gak iso diwaca. Ora ngoten to, Pak nggih. Asing. Orang nanti pergi di daerah Arab, kita mau di mana saja mungkin, mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Yaman, ya kan mau di Dubai, mau di Abu Dhabi. Orang iso bahasa Arab ya sih, udah ngomong apa kenyang paham. Ojo guyu melu guyu ngono wis ya. Asing. Cuma lu mau Singapura orang mudeng bahasa Inggris ya asing. Kono-kono bahasa Melayu itu bahasa yang sangat terpinggirkan. Bahasanya bahasa Inggris kabeh. Kecuali ketemu wong Melayu. Model kaya kula panjenengan wong Melayu orang Indonesia orang Malaysia niku sing ngomong bahasa Indonesia ora iso bahasa Inggris kok ngomong apa kaya kula niku iso bahasa Inggris cuma I love you tapi kok ya iso selajengipun jadi ilmu itu subhanallah ya ilmu bahasa kemudian ilmu agama orang tidak akan pernah merasa asing kalau dia betul-betul mempunyai ilmu. Terakhir wa manaru sabilil jannah. Orang-orang yang berilmu, para ulama itu menjadi menara, menjadi tower petunjuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Rai kula panjenengan rai iklan ya. Sinyale kula panjenengan niku napa jenenge pedhot undul-undul wonten niku. Kan golek tower to.
wah sinyal ora bener ya kan koncone full ya atau papat metu sinyal gunaku siji ilang dan kan pados tower untuk apa menguatkan sinyal ya mencari tower. Nah tower ini dalam bab ilmu agama menuju ke surganya Allah adalah para ulama. Maka salah satu ciri wali Allah adalah nggih ciri-ciri ini kalau kita memandang mereka ingatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku wali. Subhanallah ya, ada wali-wali niku, ada ulama-ulama niku dikaruniai sing kaya ngoten. Setiap kita memandang wajahnya ingat kita kepada Allah. Kita pandang fotonya ingatkan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes niku sak bejo-bejone orang. Ya kita memandang wajahnya. Ganteng Pak. Tapi wong wedok memandang ora enek kepikiran aneh-aneh itu enggak ada. Menikmati ketampanannya itu enggak ada. Ya, menikmati ketampanannya itu enggak ada, tapi memandang wajahnya ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak orang masuk Islam gara-gara ketampanannya, gara-gara akhlaknya. Urang ngomong Pak, tapi sudah sadar. Dahsyat dong ya. Dahsyat luar biasa. Ini para ulama menjadi menara, menjadi tower menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Berbicara dengan masjid Asy-Syikamnya para ulama kita eling surga kabeh lah hadir di majelisnya ingat kepada Allah ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah itulah para ulama yang menuntut kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon yang bisa saya sampaikan insyaallah nanti masih ada beberapa lagi satu edisi lagi kita lanjutkan terus antara itu kita kembali lagi ngaji kitab Masailul Ibadah. Dan saya mohon maaf minggu besok di Pondok Pesantren Darul Hidayah setiap pagi Bapak ada habibnya besok jadwalnya Habib Musa Habsi baca berjanji. Nanti insya Allah bicaranya di pondok itu bicaranya kan saya sama Ali besok insya Allah bicaranya Habib Saleh Al-Jufri besok Insyaallah Habib Saleh Al-Jufri akan hadir di Pondok Pesantren Darul Hidayah besok pagi. Insyaallah. Setiap ahad pagi di Pondok Pesantren Darul Hidayah ada Habib Jamal, nanti Minggu Paing, Habib Musyafi nanti minggu pagi. Terus lagi lewat lagi minggu Habib Rahman Atas baca burdah. Lagi Paing Pon, besok Pon Habib Musyafi Habsi baca berjanji, terus Kliwon baca Ratibul Haddad Habib Alwi bin Nuh Al-Haddad. Nama saya atau Ali saya Ali. Nanti kalau kita ketemu para ulama dan saya pergi kemana pas ada acara soal Baitur ya kita minta sama beliau pas dan ada acara kita panggil beliau di satu acara saya minta kepada beliau hadir di situ dan